Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di praktikum keempat rekayasa web. Di sini kita kembali melanjutkan praktikum sebelumnya, ya, dan kita kopikan lagi folder yang sebelumnya. Berbeda dengan yang sebelumnya, ya. Di sini kita akan menambahkan update lagi, tapi dia beda. Kalau kemarin kita update nama dan jenis kelasnya, sekarang kita update passwordnya. Ya, di sini sudah ada muncul ubah passwordnya. Jadi sekarang kita buka file htdocs-nya, ya. Kita kopikan praktikum 3 masuk ke praktikum 4, ya. Sudah, sekarang kita masuk ke editornya. Kita refresh praktikum 4 profil.php. Jadi memang profil.php ini dia mencabang ke banyak halaman karena dia center dari semua halamannya, ya. Di sini kita cukup tambahkan satu button baru, copy aja dari bawahnya, ya. Ini di copy, pastekan ke atasnya, diganti hrefnya ke updatepass.php, tipenya sama tapi value-nya diganti ubah password, ya. Kita masuk ke editornya, ya. Kita cari buttonnya, ini kita kopikan saja, ya, pastekan, ganti ubah password, simple. Kemudian ini ganti do update, bukan do ya, update pass, karena kalau do itu berarti dia aksi, file aksi yang di situ tidak ada elemen HTML sama sekali. Kalau update pass dan lain-lainnya itu file campuran, untuk tampilan juga ada, ya. Oke, ini sudah muncul. Kita ini kita masuk ke praktikum 4, ya. Kita login lagi, makan minum, ya, sukses, ya. Di sini sudah muncul ubah password, tapi kita harus bikin dulu file update PHP-nya. Karena file PHP-nya yang ada di PDF-nya ini, ya, belum dibikin, ya. Oh, ini salah ya. Do update pass. Ya, ini double. Nah, nanti akan saya update. Ini update pass ya, bukan do, ya, update pass. Nanti ini akan saya sensor aja. Jadi kalau saya ubah lagi kelamaan, saya tutup aja ini pakai pensil warna jadinya kelihatan ketutupan, ya. Tapi isinya tetap update pass yang ini. Karena kalau do update pass itu ada kodenya sendiri tuh ini. Dia murni, tidak ada HTML-nya, ya, do update pass. Nah, untuk file update pass ini dia memiliki kesamaan, ya, kesamaan dengan sebelumnya. Cuma yang dimunculkan adalah 3 kolom password, tiga, ya, 3 kolom password. Saya tampilkan sini sekalian ya. Hasilnya harus seperti ini: password lama, password baru, dan password nah, berapa? Password lama, password baru, dan ulangi password baru, ya. Jadi ini akan nanti saya tutup ya. Jadi tinggal update pass. Oke, kita masuk ke editornya, ya. Kita bikin file baru, update pass.php, bukan do update pass, nanti akan saya sensor. Saya tutupi, ya. Kita buka, saya akan codingkan dulu isinya. Saya pause dulu untuk menghemat video. Oke, ini sudah saya update ya, halaman ubah password. Di sini ada fungsi pengecekan kolom, ada 3: password lama, ya, password baru, dan password baru 2. Ini tolong nanti disamakan dengan yang ada di sini nanti, ya.
Dan sama dengan sebelumnya, kita ngambil data NIM dari sesi. Karena sesi sifatnya global tadi, bisa kita pakai kapan saja. Ya. Nah, untuk bisa mengambil data lengkap, kita query-kan dulu dengan menggunakan NIM. Ini select all, menggunakan NIM. Hasilnya disimpan, terus kita ambil ID-nya saja. Karena kan kita nggak perlu ubah nama, nggak perlu ubah kelas. Yang kita ubah adalah passwordnya. Di sini menampilkan NIM ya, kita tampilkan makanya seperti di browsernya. Ubah passwordnya. Ya ini belum saya masukkan ya. Diklik ya, ubah passwordnya. Kemudian di dalam formnya, ini form, ada do update pass. Ini yang saya maksudkan tadi. Digunakan sebagai aksi untuk mengirimkan data ke database. Ya. Ini kamu boleh copy dari profil, terus kamu ubah, kamu rombak, boleh. Lebih hemat waktu daripada kamu ketikkan satu-satu. Tapi harap teliti, karena ada blok campuran di sini. Ya, ada blok-blok campuran. Di sini, ya, ID dan NIM kita hidden. Kalau update data biasa kan cuma ID yang kita hidden. Tapi kalau di password, ID dan NIM kita hidden. Sebagai apa? Indikator untuk dia mengupdate passwordnya. Ya. Password disimpan sebagai tipe password, ya, ID-nya password lama untuk pengecekan JavaScript. Kemudian ada password baru, ya, ini password baru 1 dan password baru 2. Nanti akan dimasukkan di sini. Pengecekannya akan 2 kali, pengecekan kosong atau tidaknya, pengecekan kedua sama atau tidaknya password. Ini hampir sama dengan yang di praktikum 1, ya. Dan kalau sudah beres, baru kita proses perubahan datanya. Ya. Dan di sini ada 2 button seperti biasa, kirimkan atau ubah datanya, ubah password ya, dan atau kembali ke halaman profil, batalkan ganti password. Ya. Nah, agar kita bisa mengubah password, kita perlu do update pass.php. Ya, di sini belum ada, maka kita buat baru do update pass.php. Oke, ini yang ada di tertera di langkah 5 ya. Nih, ini yang dimasukkan ya. Kita kembali dulu ke editornya. Saya pause dulu, saya akan ketikkan dulu kode untuk do update pass ini. Oke, do update pass sudah saya update. Bentuknya seperti ini ya, hampir sama dengan yang di PDF ya. Akan saya jelaskan dulu blok-blok kodenya. Kita perlu kode ajaib seperti biasa untuk ngecek adanya error atau tidak. Satu. Kedua, ya, koneksi database. Kemudian berikutnya adalah pengambilan data dari form sebelumnya. Di sini seperti biasa, seperti dulu ya waktu praktikum 1, kita hanya mengambil password barunya satu saja. Password 2, password baru yang ulangi tadi itu hanya sebagai pengecekan bahwa passwordnya itu sudah sama atau belum, ya, sudah sama atau belum. Jadi nggak perlu kita includekan ke PHP-nya, nggak perlu. Kita cuma pakai password yang pertama saja, ya, password baru pertama. ID ini nanti akan jadikan indikator ya di mana mau digantinya. Seperti sebelumnya di praktikum 3 ya, kita ada pengecekan password. Kamu bisa kopas bagian ini
ya, bisa kopas karena sama, cuma yang beda nanti di dalamnya sini. Beda, ya. Bedanya adalah di sini fieldnya. Fieldnya adalah passwordnya. Ini pas 1 dimasukkan dari sini. Ini dilempar ke sini, akhirnya bisa ganti password. Ya. Dan seperti biasa, ketika sudah sukses mengupdate ataupun gagal, itu akan semua dikembalikan ke profile.php. Ya. Nah, sekarang kita melakukan test drive. Perlu diingat, passwordnya tidak dikemas dalam teks biasa, tetapi menggunakan MD5. Kita coba dulu menggunakan password versi salah-salah, ya. Makan malam, password baru, makan siang, makan. Nih ada salah, makan siang. Kita coba ubah dan gagal karena passwordnya salah. Kenapa ketika dia salah, kita tidak bilang kalau passwordnya salah? Kenapa? Karena kalau passwordnya salah, berarti penjahatnya tahu, oh, saya harus cari coba password yang lainnya. Jadi ketika kita bilang salah, ya udah salah saja. Ada kesalahan. Atau user dan passwordnya salah, itu bisa. Nah, sekarang kita coba makan minum. Ya, ini password yang sebenarnya. Makan siang. Makan siang. Sebelum saya ubah, kita cek dulu database-nya. Lihat, awalannya adalah 0A6. 0A6. Ya, 0A6. Ketika kita ubah, ting sudah sukses, maka passwordnya akan berganti. Ya, ini sudah kembali. Cek, fokus, refresh. Nah, sudah beda. Awalannya sekarang adalah 63B. Yang jelas passwordnya bukan makan minum lagi, tapi makan siang. Kalau nggak percaya kita coba keluar, logout. Kita coba login lagi, makan minum. Ya, makan minum, masuk, gagal karena passwordnya beda. Ya. Nah, sekarang kita coba makan siang. Sudah sukses ya. Berarti penggantian passwordnya sudah beres. Nah, jadi kalau kita lihat di PDF-nya itu sudah beda. Oke, simpel ya. Jadi itu saja untuk praktikum hari ini saya cukupkan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya.